Everybody's talking about artificial intelligence these days, AI. Artificial intelligence is everywhere right now. In your phone, in your car, even writing emails for you. Ketika AI bisa memberikan jawaban secara instan begitu, bagaimana memastikan mahasiswa kita bisa tetap melatih daya kritis, masih bisa tetap ingin punya keingintahuan begitu, dan bisa menjaga etika berpikir. Kekhawatiran lain yang muncul sekarang di masyarakat adalah ketergantungan kita pada teknologi. Kalau kita bicara, ambil contoh lah AI sama ChatGPT yang paling banyak dibicarakan di masyarakat Indonesia saat ini. Ketergantungannya tinggi sehingga mereka tidak punya kemampuan untuk berpikir kritis, berpikir kreatif. AI itu adalah alat. Teknologi itu adalah alat. Tapi tentu saja kalau kitanya tidak bisa menggunakan alat itu, ya kita akan dikalahkan oleh alat itu. Di sebuah ruang kelas, diskusi sedang berlangsung, topiknya hangat, aktual, relevan. Tangan terangkat, jawaban mengalir rapi, strukturnya jelas, bahasanya terdengar akademik. Sekilas, kelas ini tampak hidup. Namun jika diamati lebih dalam lagi, ada sesuatu yang terasa janggal. Beberapa pandangan tidak tertuju pada lawan bicara, melainkan turun ke layar. Di situ bukan catatan, bukan buku, dan bukan pula coretan pikiran yang belum selesai. Layar itu berisi jawaban yang sudah jadi, pertanyaan dilempar, lalu berpindah bukan ke kepala, melainkan ke mesin. Jawaban dibacakan lancar, tanpa jeda berarti. Di titik itu, muncul satu keraguan. Apakah ini diskusi atau sekedar pembacaan ulang? Kemarahan sering muncul lebih dulu, etika dipertanyakan, kemalasan dituduhkan. Namun kemarahan itu pelan-pelan kehilangan pijakan. Jika ini sekedar malas, mengapa jawabannya selalu tepat sasaran? Mengapa mesin bisa mengisi ruang diskusi tanpa ada yang benar-benar terasa hilang? Disinilah pertanyaan bergeser. Bukan lagi mengapa mahasiswa menggunakan AI, melainkan mengapa diskusi ini bisa digantikan oleh AI tanpa terasa kosong. Jika sebuah pertanyaan dapat dijawab mesin tanpa kehilangan makna, apa sebenarnya fungsi pertanyaan itu? Masalah utama dalam relasi mahasiswa dan AI bukan terletak pada teknologinya, bukan juga semata pada kemalasan mahasiswa. Masalahnya ada pada sistem pendidikan yang selama ini lebih menghargai jawaban yang rapi daripada proses berpikir yang berantakan. Dalam sistem seperti itu, penggunaan AI bukan penyimpangan moral, tetapi konsekuensi yang logis. AI tidak membunuh kemampuan berpikir mahasiswa. Kemampuan itu sudah lama dilemahkan oleh cara kita menilai, mengajar, dan mendesain tugas. AI hanya memperlihatkan dengan terang sesuatu yang selama ini sudah pura-pura tidak terlihat. Bahkan, dalam banyak ruang kuliah, berpikir tidak lagi menjadi syarat untuk lulus. Video ini bukan tentang menyalahkan mahasiswa, juga bukan tentang membela teknologi. Ini tentang sesuatu yang jarang disinggung dengan jujur. Ketika AI mengerjakan tugas kuliah, yang salah mahasiswa atau sistem yang sejak awal tidak benar-benar menuntut berpikir. Mari kita bedah lebih dalam bersama dalam kata. Label malas sering muncul paling awal ketika diskusi akademik kehilangan kedalaman. Jawaban terdengar rapi, tapi sebenarnya kosong. Argumen seperti salinan dan refleksi pribadi nyaris tidak ada. Namun, dalam kajian psikologi pendidikan, malas hampir tidak pernah digunakan sebagai penjelasan ilmiah. Ia terlalu dangkal, terlalu moralistik, dan sering kali menutupi persoalan yang jauh lebih struktural. Berdasarkan penelitian yang dikaji oleh Marton dan Saljo yang berjudul On Qualitative Differences in Learning, Outcome and Process tentang Approaches to Learning, ditemukan bahwa mahasiswa tidak belajar secara tetap, melainkan menyesuaikan cara belajarnya dengan tuntutan tugas dan sistem penilaian. Penelitian ini membedakan dua pendekatan utama. Surface learning ketika mahasiswa hanya berusaha memenuhi tuntutan minimum, dan deep learning ketika mahasiswa benar-benar mengolah, mempertanyakan, dan membangun makna. Dalam eksperimen tersebut, terungkap fakta bahwa mahasiswa cenderung menyesuaikan kedalaman berpikir mereka berdasarkan persepsi mereka terhadap ujian yang akan dihadapi. Jika seorang mahasiswa merasa bahwa untuk lulus, ia hanya perlu menghafal fakta-fakta yang mentah, maka ia secara sadar akan meninggalkan metode deep learning dan beralih ke surface learning. Mereka melakukan kalkulasi efisiensi mengapa harus bersusah payah memahami esensi filosofis yang mendalam jika sistem penilaian hanya menuntut reproduksi informa yang dangkal.
Ini menjadi kritik tajam bagi dunia pendidikan. Martin dan Saljo membuktikan bahwa seringkali bukan kapasitas intelektual mahasiswa yang rendah yang menyebabkan mereka belajar sebatas pada permukaan, melainkan sistem evaluasi kita yang justru memaksa mereka untuk menjadi dangkal demi meraih predikat lulus. Pada akhirnya, cara kita menguji akan menentukan cara mereka belajar. Jadi, yang menentukan bukan kecerdasan mahasiswa, bukan juga kemampuan mereka atau kemauan mereka, melainkan apa yang diminta oleh sistem. Jika tugas hanya menuntut jawaban yang benar, maka pemahaman mendalam menjadi tidak relevan. Dalam konteks ini, penggunaan AI bukan penyimpangan. Ia kelanjutan logis dari strategi pembelajaran permukaan yang sudah lama ada. Prinsip ini diperkuat oleh Biggs dan Tang melalui konsep assessment drives learning pada bukunya yang berjudul Teaching for Quality Learning at University, What the Student Does. Berdasarkan kajian mereka, mahasiswa akan selalu mempelajari apa yang dinilai, bukan apa yang dikhotbahkan. Jika yang dinilai adalah kelengkapan jawaban, kesesuaian dengan referensi, dan kecepatan menyampaikan argumen, maka proses berpikir di baliknya menjadi sekunder, dan nantinya mahasiswa belajar satu hal dengan sangat cepat. Berpikir tidak selalu dihargai, tapi hasil selalu diperiksa. Dalam kondisi seperti ini, AI bukan alat curang, ia alat untuk efisiensi. Penelitian motivasi belajar oleh Ryan dan Deci melalui Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development and Well-Being menunjukkan bahwa perilaku belajar manusia bersifat rasional dan adaptif. Mahasiswa akan termotivasi ketika mereka memiliki otonomi, rasa kompeten, dan keamanan psikologis. Ketika ruang diskusi tidak memberi ruang untuk salah, ketika argumen mentah dianggap kebodohan, ketika improvisasi justru berisiko mempermalukan, maka pilihan paling rasional adalah mengamankan diri. Dan di sini, AI menyediakan jawaban yang paling aman. Dimensi emosional ini dijelaskan lebih jauh oleh Pikrun dalam Control Value Theory of Achievement Emotions. Berdasarkan kajian ini, kecemasan akademik berperan besar dalam menentukan bagaimana mahasiswa berpartisipasi di kelas. Mahasiswa tidak berhenti berpikir karena tidak mampu. Mereka berhenti karena takut salah. Dalam kelas yang tidak mengizinkan kesalahan sebagai bagian dari belajar, jawaban yang paling minim risiko akan selalu dipilih. Dan di sini, AI menjadi perisai. Di titik ini, tuduhan malas kehilangan pijakan ilmiahnya. Yang terjadi bukan kemunduran intelektual, melainkan adaptasi terhadap sistem yang tidak menghargai proses berpikir. Pola ini tidak bersifat lokal, tidak spesifik satu kampus, dan tidak eksklusif satu generasi. Bahkan, dalam laporan UNESCO tentang Generative AI in Education, dijelaskan bahwa AI tidak menciptakan masalah baru dalam pendidikan. Ia mengekspos masalah yang lama yang selama ini tersembunyi, khususnya pada desain pembelajaran dan penilaian. Maka, pertanyaan kuncinya bergeser bukan lagi mengapa mahasiswa memilih AI, melainkan mengapa sistem pendidikan membuat berpikir menjadi pilihan yang beresiko. Dan dari sinilah persoalan sesungguhnya dimulai. Masalah terbesar AI di pendidikan bukan pada kemampuannya menjawab, melainkan pada apa yang ia bongkar. AI tidak datang ke ruang kelas sebagai penyebab krisis, ia datang sebagai cermin. Dan tidak semua sistem pendidikan siap melihat pantulannya sendiri. Dalam banyak ruang diskusi akademik, proses berpikir sering dianggap penting, tetapi tidak pernah benar-benar diuji. Yang diuji adalah hasil akhir, yang diperiksa adalah jawaban, yang dinilai adalah kesesuaian. Dalam situasi seperti ini, AI tidak merusak pembelajaran. Ia hanya memperjelas satu fakta pahit, bahwa selama ini, berpikir tidak pernah menjadi pusat penilaian. Kembali pada kajian Biggs dan Tang, ketika asesmen hanya mengukur produk kognitif bukan proses, maka mahasiswa akan mengoptimalkan cara untuk menghasilkan produk tersebut, dengan atau tanpa keterlibatan intelektual yang mendalam. Dengan kata lain, AI lulus dengan sempurna di sistem yang memang tidak dirancang untuk menguji berpikir. Ini bukan kegagalan teknologi, ini kegagalan desain pedagogi. Masalah ini diperparah oleh cara diskusi akademik yang dipraktikkan. Diskusi diposisikan sebagai ruang jawaban, bukan ruang ketidakpastian. Padahal, dalam tradisi berpikir kritis, diskusi justru dimulai dari hipotesis yang rapuh, argumen yang belum matang, dan keberanian untuk salah di depan publik. Ketika diskusi kelas berubah menjadi kompetisi jawaban tercepat, AI akan selalu unggul, dan manusia akan selalu kalah. Penelitian tentang critical thinking oleh Paul dan Elder menegaskan bahwa berpikir kritis tidak lahir dari jawaban yang benar,
tetapi dari proses mempertanyakan asumsi, mengevaluasi bukti, dan merevisi kesimpulan. Jika proses ini tidak diberi ruang eksplisit, maka diskusi hanya menjadi simulasi intelektual. Terlihat hidup, terdengar cerdas, namun kosong dari pergulatan berpikir. Berpikir kritis sering diperlakukan sebagai kemampuan menjawab dengan benar. Semakin cepat, semakin meyakinkan, semakin pintar. Namun, Paul dan Elder menolak definisi ini sejak awal. Dalam kerangka mereka, berpikir kritis bukan tentang jawaban, melainkan tentang kualitas proses berpikir. Dan proses itu selalu dimulai dari satu hal yang tidak nyaman, yaitu asumsi. Menurut Paul dan Elder, setiap pemikiran tanpa kecuali dibangun di atas asumsi. Masalahnya, asumsi jarang disadari. Ia bekerja diam-diam, menentukan arah kesimpulan tanpa pernah diuji. Berpikir kritis dimulai ketika seseorang mampu bertanya, apa yang sedang diasumsikan di sini? Dari mana asumsi ini berasal? Apa yang terjadi jika asumsi ini keliru? Berdasarkan kerangka Elements of Reasoning yang dikembangkan oleh Paul dan Elder, setiap proses berpikir selalu melibatkan asumsi, pemilihan bukti, dan penarikan kesimpulan. Berpikir kritis dimulai ketika asumsi-asumsi ini disadari dan diuji, dan orang yang tidak menyadari asumsi-asumsinya adalah tawanan dari pikirnya sendiri, tekan Paul dan Elder pada bukunya. Tanpa tahap ini, diskusi hanya menjadi pertukaran pendapat, bukan pengujian gagasan. Tahap berikutnya adalah evaluasi bukti. Paul dan Elder menekankan bahwa bukti tidak pernah netral. Ia selalu dipilih, diseleksi, dan ditafsirkan. Berpikir kritis menuntut pertanyaan lanjutan. Bukti ini relevan atau hanya mendukung kesimpulan yang sudah diinginkan? Apakah ada data yang diabaikan? Siapa yang diuntungkan oleh cara bukti ini disajikan? Tanpa evaluasi ini, jawaban bisa benar secara faktual, tetapi lemah secara intelektual. Tahap terakhir dan yang paling jarang dilatih adalah revisi kesimpulan. Dalam kerangka Paul dan Elder, kemampuan merevisi pikiran sendiri bukan tanda kelemahan, melainkan indikator kedewasaan intelektual. Berpikir kritis berarti siap mengatakan, argumen ini perlu diubah, kesimpulan ini terlalu cepat, posisi ini tidak lagi kuat setelah bukti baru muncul. Namun, budaya akademik sering menghukum perubahan sikap. Yang dihargai adalah konsistensi, bukan kejujuran intelektual. Di titik ini, berpikir kritis mati. Implikasi pedagogis dari hal ini dijelaskan secara tegas oleh Brockfield pada bukunya Teaching for Critical Thinking, Tools and Techniques to Help Students Question Their Assumptions. Menurutnya, berpikir kritis tidak akan muncul secara alami melalui diskusi bebas atau tugas esai biasa. Ia harus dilatih secara eksplisit melalui desain pembelajaran yang memberi ruang pada ketidakpastian, kesalahan, dan refleksi terbuka. Diskusi kelas seharusnya menjadi ruang di mana mahasiswa diuji bukan karena salah, tetapi karena mereka berani mempertanyakan dan merevisi pikirannya sendiri. Namun, ketika diskusi kelas justru menuntut jawaban yang paling cepat dan rapi, AI akan selalu unggul karena AI mampu menyajikan argumen yang dominan, merangkum pro dan kontra, dan menutup diskusi dengan kesimpulan yang terdengar final. Namun, AI tidak memiliki asumsi personal untuk dipertaruhkan. Ia tidak menanggung resiko yang salah, ia tidak belajar dari kegagalan. Jika yang dinilai hanya jawaban akhir, maka seluruh proses berpikir kritis, asumsi, evaluasi, dan revisi menjadi tidak relevan. Dan yang tidak relevan akan ditinggalkan. Paul dan Elder menegaskan bahwa berpikir kritis harus dilatih secara eksplisit. Ia tidak muncul dengan sendirinya melalui diskusi bebas atau tugas esai. Tanpa desain pembelajaran yang memaksa mahasiswa menyebut asumsi, mempertahankan bukti yang dipilih, dan merevisi kesimpulan di depan publik, maka yang terjadi hanyalah retorika intelektual, terdengar kritis, namun tidak pernah diuji. Maka, ketika AI mampu berpikir kritis secara permukaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, menyusun argumen, bahkan menimbang pro dan kontra, itu bukan karena AI benar-benar berpikir, melainkan karena selama ini kita hanya menilai bayangan dari berpikir kritis, bukan prosesnya, dan bayangan selalu bisa ditiru. Di titik ini, larangan penggunaan AI menjadi solusi yang paling instan dan paling malas secara institusional. Alih-alih memperbaiki desain tugas, sistem memilih menyalahkan alat. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam laporan UNESCO, pendekatan berbasis larangan justru beresiko memperlebar kesenjangan literasi digital dan menunda reformasi pedagogi yang lebih mendasar. AI tidak bisa dilarang dari masa depan pendidikan. Yang bisa dan harus diubah adalah cara pendidikan memaknai belajar. Pertanyaannya jauh lebih tidak nyaman. Jika AI bisa menjawab hampir semua pertanyaan tugas, maka mungkin masalahnya bukan pada AI,
Mungkin pertanyaannya yang terlalu murah. Mungkin tugas-tugas itu memang tidak pernah dirancang untuk memaksa mahasiswa berpikir. Dan mungkin selama ini kita menyebut itu pendidikan. Di hadapan AI, sistem pendidikan sedang diuji, bukan pada kemampuan teknologinya, melainkan pada kejujuran intelektualnya sendiri, dan tidak semua institusi siap gagal secara terbuka. Jika AI adalah cermin, maka pertanyaan berikutnya bukan lagi siapa yang salah, tetapi apa yang harus diubah, dan siapa yang berani mengubahnya. Belajar selalu diasosiasikan dengan berpikir. Namun, jarang dipertanyakan berpikir yang seperti apa. Dalam banyak ruang kelas, berpikir dipahami sebagai kemampuan menjawab, cepat, tepat, dan rapi. Padahal, berpikir dalam makna intelektual selalu melibatkan resiko. Resiko intelektual adalah kondisi ketika seseorang menyampaikan ide yang belum matang, mengambil posisi yang bisa disanggah, bersedia salah di ruang publik, dan membuka kemungkinan merevisi pikirannya sendiri. Tanpa resiko ini, tidak ada proses berpikir yang sesungguhnya. Yang ada hanya produksi jawaban. Masalahnya, dalam banyak praktik pendidikan tinggi, resiko intelektual secara sistematis dihilangkan. Bukan karena dosen berniat membunuh nalar, melainkan karena desain pembelajaran menuntut keamanan. Tugas harus selesai, diskusi harus lancar, kelas harus terkontrol, namun kontrol seringkali datang dengan harga yang mahal, yaitu hilangnya ruang untuk salah. Contohnya terlihat jelas dalam diskusi kelas. Mahasiswa diminta menanggapi isu yang kompleks, isu terbuka, isu yang seharusnya memancing hipotesis. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Jawaban dibaca dari layar, argumen disampaikan tanpa jeda berpikir. Tidak ada improvisasi dan tidak ada pertaruhan gagasan. Karena di ruang itu, salah bukan bagian dari proses, ia merupakan ancaman. Brookfield menegaskan bahwa berpikir kritis hanya tumbuh ketika ruang belajar memberi legitimasi pada ketidakpastian dan kesalahan. Ketika kesalahan dipersepsikan sebagai kegagalan, mahasiswa akan memilih jalan yang paling aman dan AI menyediakan jalan itu. Ia menawarkan jawaban yang rapi, posisi netral, dan kesimpulan yang terdengar final. Bukan karena AI lebih pintar, melainkan karena AI tidak pernah menanggung resiko intelektual. Hal yang sama terjadi pada tugas akademik. Esai, laporan, atau presentasi seringkali dinilai berdasarkan struktur, kelengkapan referensi, dan kesesuaian dengan topik. Namun, jarang sekali dinilai berdasarkan keberanian mengambil posisi, ketajaman asumsi, atau kesediaan merevisi argumen. Dalam sistem seperti ini, berpikir menjadi pilihan yang berbahaya, dan menyalin pemikiran menjadi strategi bertahan hidup. Dalam kerangka berpikir kritis yang dikembangkan oleh Paul dan Elder, berpikir justru menuntut keterbukaan terhadap kesalahan. Asumsi harus diuji, bukti harus dipertanyakan, dan kesimpulan harus siap direvisi. Namun, proses ini hanya mungkin terjadi ketika kesalahan tidak dihukum. Tanpa kondisi ini, yang lahir bukan pembelajar kritis, melainkan pengelola jawaban. Ketika tidak ada risiko intelektual, AI bukan ancaman. Ia hanya mengisi kekosongan. Kekosongan di mana berpikir tidak pernah diminta, kesalahan tidak pernah ditoleransi, dan perubahan pikiran tidak pernah dihargai. Konsekuensi jangka panjang tidak langsung terlihat. Mahasiswa tetap lulus, IPK tetap baik, presentasi tetap meyakinkan. Namun ada sesuatu yang tidak pernah terbentuk, yaitu otot berpikir. Yang mana itu kemampuan untuk bertahan dalam ketidakpastian, menyusun argumen dari nol, dan menghadapi kemungkinan salah tanpa panik. Di dunia nyata, justru kemampuan inilah yang menentukan. Jika AI dianggap masalah, maka pendidikan perlu bertanya lebih jujur. Apakah selama ini kelas benar-benar menuntut berpikir, atau hanya menuntut jawaban yang aman? Karena selama risiko intelektual dihilangkan, AI akan selalu terasa lebih masuk akal daripada berpikir. Dan itu bukan kegagalan mahasiswa, itu kegagalan sistem. Jika mahasiswa dapat menyelesaikan tugas tanpa berpikir, maka yang gagal bukan mahasiswa, yang gagal adalah desain pembelajaran itu sendiri. Di banyak ruang kelas yang dinilai bukan proses berpikir, melainkan produk akhir. Jawaban dinilai bukan jalan menuju jawaban. Akibatnya, berpikir menjadi aktivitas beresiko karena salah berpikir berarti nilai rendah. Dalam konteks ini, penggunaan AI bukan sekedar jalan pintas, tetapi respon rasional terhadap sistem yang menghukum ketidaksempurnaan intelektual. Brookfield menegaskan bahwa berpikir kritis hanya dapat berkembang dalam ruang yang memungkinkan keraguan, kesalahan, dan ketidakpastian. Ketika ruang kelas menutup kemungkinan itu, mahasiswa belajar satu hal, yaitu menghindari resiko intelektual.
Di titik ini, AI tidak mencuri proses berpikir mahasiswa. Proses itu telah lebih dulu disingkirkan. Pertanyaannya, kemudian bukan apakah mahasiswa boleh menggunakan AI, tetapi berubah menjadi apakah sistem pembelajarannya masih memberi ruang untuk berpikir yang belum matang, apakah diskusi kelas menghargai hipotesis yang salah, atau justru hanya merayakan jawaban yang terdengar meyakinkan. Jika berpikir kritis seperti yang ditegaskan oleh Paul dan Elder adalah kemampuan untuk menilai asumsi, bukti, dan implikasi secara reflektif, maka berpikir tidak mungkin lahir dari ketakutan untuk salah. Dalam sistem yang tidak memberi ruang untuk salah, AI menjadi tempat aman, bukan karena AI lebih pintar, tapi karena AI tidak menilai. Mungkin persoalannya tidak pernah benar-benar tentang AI. AI hanya memperjelas sesuatu yang sejak lama kita abaikan. Ketika mesin mampu memberi jawaban dengan cepat, sistem pendidikan diuji dengan satu hal yang paling mendasar. Apakah yang selama ini dilatih adalah berpikir, atau sekedar menghasilkan jawaban yang terlihat benar? Jika berpikir selalu diukur dari ketepatan, maka kesalahan menjadi sesuatu yang harus dihindari. Jika kesalahan harus dihindari, maka berpikir menjadi aktivitas yang beresiko. Dan ketika berpikir menjadi beresiko, mencari jalan aman bukan lagi kemalasan, melainkan strategi bertahan. Di titik inilah AI hadir, bukan sebagai penyebab krisis, tetapi sebagai cermin. Cermin yang memperlihatkan bahwa ruang kelas mungkin telah lama kehilangan satu hal yang penting, keberanian untuk salah, ragu, dan belum selesai berpikir. Pertanyaannya kini bukan tentang apakah mahasiswa akan berhenti menggunakan AI, itu hampir pasti tidak. Pertanyaannya yang lebih jujur adalah, apakah sistem pendidikan masih bersedia menampung proses berpikir yang lambat, rapuh, dan tidak langsung benar? Karena jika berpikir hanya dihargai ketika sudah rapi, maka AI akan selalu lebih unggul, dan manusia perlahan akan berhenti berlatih untuk menjadi manusia yang berpikir.